Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi pendekatan kognitif, proses persepsi pattern recognition, persepsi ilusi atensi, model memori, sensory memory dan short term memory, dan yang terakhir long term memory. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Raja Syahlamedina Lailafna, dan beberapa rekan saya yaitu Cindy Setriani Yetri, Fitri Ananda, Rafidah, Salsabila Kodrunada, dan Zulfani Salsabila Utami. Untuk pembahasan pertama, kita masuk pada pendekatan kognitif. Jadi dalam pendekatan kognitif ini terbagi menjadi 4 jabaran. Yang pertama itu investasi belajar, yang kedua sejarahnya, yang ketiga perkembangan psikologi kognitif, dan yang keempat hubungan kognitif dan ilmu lain serta isu dalam psikologi kognitif. Pada investasi belajar ini, tujuan pendidikan menurut teori belajar kognitif terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir maupun dapat menyelesaikan setiap persoalan. Yang kedua, merancang kurikulum yang memudahkan peserta didik menerima ilmu dan keterampilan. Yang ketiga, hati-hati dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, diharapkan peserta didik dapat selalu aktif. Pada sejarahnya, sudah lebih dari 2000 tahun proses berpikir manusia telah dibicarakan. Misalnya Aristoteles membahas tentang daya ingat dan hukum belajar. Sejarah ini berawal dari Aristoteles dan Plato memperdebatkan cara manusia memahami dan mengerti pengetahuan. Plato berpendapat manusia tahu pengetahuan dari cara penaklukan secara logis, yang kemudian disebut aliran rasionalisme. Selanjutnya itu pada perkembangan psikologi kognitif. Pada abad Renaissance, terjadi perubahan besar dalam teknologi, sosial, dan politik. Selama abad ke-19, para psikolog bermunculan dari bidang filsafat. Para psikolog ini membentuk suatu disi atau ilmu baru meskipun bersumber dari filsafat, didasarkan pada hipotesis yang diuji pada data-data empiris, alih-alih menggunakan spekulasi filosofi. Asumsi yang dibuat oleh salah satu tokoh menjadi dasar psikologi kognitif masa kini. Selanjutnya yaitu hubungan kognitif dan ilmu lain serta isu dalam psikologi kognitif. Beberapa isu utama telah memusat pada cara manusia memperoleh pengetahuan. Kerja dalam psikologinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan rasionalisme maupun empirisme. Yang kedua, menekankan studi tentang pemrosesan di wilayah umum dan khusus. Yang ketiga, mengupayakan tingkatan kontrol eksperimental tinggi dan tingkatan validitas ekologis tinggi. Dan yang terakhir itu melakukan riset mendasar untuk mencari pemakaian efektif kognisi dalam setting dunia nyata, yaitu proses persepsi pattern recognition. Mendeskripsikan pola. Pola merupakan suatu komposisi yang kompleks dari stimulus sensori yang dikenali observer. Observer itu bisa disebut dengan manusia sebagai satu anggota dari sekelompok objek. Pengenalan pola. Pattern terdiri dari pattern, yaitu properti yang umum dari banyak instan recognition, yaitu identifikasi sebuah pola sebagai sebuah anggota dari sebuah kategori yang sudah kita ketahui. Teori pengenalan pola. Terdapat beberapa teori mencoba menjelaskan pengenalan pola. Beberapa teori ini di sini ada 6 teori. Yang pertama yaitu teori perseptual, yang kedua teori Gestalt, yang ketiga teori pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down, yang keempat teori pencocokan template, yang kelima teori analisis fitur, yang keenam teori pencocokan prototipe. Teori pemrosesan informasi. Prosesan informasi terjadi di otak
dalam tahapan pemrosesan informasi melibatkan interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Word recognition, pengenalan kata, merupakan kemampuan membaca berdasarkan persepsi kata yang diwakili pengelompokan huruf yang sudah dikenal. Face recognition, pengenalan wajah, yaitu bagaimana kita mampu mempersepsikan wajah melalui pola-pola familiar yang sudah dikenali. Cara kita mempersepsikan wajah sangat berbeda dengan cara kita dalam mempersepsikan benda lain. Baik, berikutnya kita membahas persepsi, ilusi, dan atensi. Persepsi atau perception berasal dari bahasa lain perceptio yang artinya menerima dan mengambil. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Proses terjadinya persepsi yaitu pertama, perhatian dan seleksi, attention and selection. Kedua, organisasi, organization. Ketiga, interpretasi, interpretation. Keempat, pencarian kembali atau retrieval. Selanjutnya ada ilusi. Ilusi adalah kesalahan dalam persepsi pada saat seseorang memperoleh kesan yang salah mengenai fakta-fakta objek yang ditangkap oleh indera. Faktor penyebab terjadinya ilusi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ilusi menurut Baihaqi 2016. Yang pertama ada ilusi disebabkan oleh faktor kebiasaan. Kedua, ilusi karena kesiapan mental dan harapan tertentu. Ketiga, ilusi karena kondisi rangsang terlalu kompleks. Selanjutnya ada atensi. Atensi adalah cara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disediakan oleh indera. Memori yang tersimpan dan proses-proses kognitif individu yang lain. Faktor penyebab terjadinya atensi yaitu hormon, pengalaman, dan usia. Selanjutnya yang keempat, model memori merupakan sebuah fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Memori dapat dibedakan menjadi memori sensori, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Yang A, model Atkinson-Shiffrin, adalah salah satu model memori yang memuat teori. Atkinson dan Shiffrin pencetus model paradigma sistem ingatan pada tahun 1968 yang terbagi atas memori sensori, memori jangka pendek, dan jangka panjang. Atkinson dan Shiffrin menggunakan istilah memori untuk mengacu pada data yang disimpan. Yang B, model tingkat pendekatan pengelolaan, level of processing. Pendekatan ke dalam dari pemrosesan atau pengolahan informasi ini memperlihatkan bahwa pendalaman pengolahan informasi secara mendalam, semacam pengolahan penuh makna dari informasi yang diinformasikan tersebut lebih tetap tersimpan dibandingkan dengan hanya diolah secara dangkal, semacam pengolahan dengan indera saja. Yang C, model Tufling's Theory of Multiple Memory System. Yang pertama, memori episodik, yang kedua, memori sematik, yang ketiga, memori prosedural. Yang D, pendekatan pemrosesan distribusi paralel PDP approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa proses dari kognitif bisa dipresentasikan dengan model di mana aktivitas mengalir melalui jaringan yang menghubungkan unit neuron. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sensory memory dan short-term memory. Sensory memory adalah proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Short-term memory adalah suatu sistem dalam otak di mana terdapat suatu batas yang jelas antara Anda dapat mengingatnya atau tidak. Ingatan jangka pendek juga disebut working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Working memory adalah sistem berkapasitas terbatas yang menyimpan dan memanipulasi informasi bersifat sementara serta memainkan
peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Perbedaan antara sensory memory dan short term memory. Sensory memory yaitu pemikiran otak menerima informasi yang diproses tidak terlalu lama dan sifatnya sementara, hanya bertahan maksimal 2 detik. Informasi yang diterima bersifat kasar karena belum ditemukan tujuan serta inti informasinya. Informasinya pasif. Sedangkan short term memory, penerimaan informasi yang sudah dipahami atau kita ingat dalam jangka waktu cukup lama dan tetap melupakan hal tersebut. Yang kedua, memiliki batas yang jelas antara ingat dan tidak. Yang ketiga, memori yang dengan sengaja mengingat secara terus sehingga sudah pasti tujuan serta inti dari informasinya. Informasinya aktif. Baiklah, selanjutnya long term memory, ingatan jangka panjang, adalah suatu sistem yang mempengaruhi otak secara permanen, di mana ingatan ini akan bisa diingat dalam waktu yang relatif panjang, bahkan bisa diingat sepanjang hidup. Jenis informasi yang tersimpan ada 8. Yang pertama, kemampuan spesial. 2. Karakteristik dunia sekeliling kita. 3. Hubungan sosial. 4. Sistem nilai. 5. Nilai sosial. 6. Keterampilan motorik. 7. Keterampilan perseptual. Dan ke-8 kepercayaan. Kontrol proses. Memori kontrol bekerja jika ada ingatan yang kuat, harapan, motivasi, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Autobiographical memory. Memori biografi merupakan memori yang terkait dengan histori masa lalu seseorang. Dan selanjutnya, indirect test of memory. Indirect test of memory merupakan menilai retensi informasi tanpa referensi langsung ke sumber informasi. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, sebelum kami tutup presentasi kelompok kami sudah menyediakan beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua jawab dalam bentuk paper. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh dari persepsi, ilusi, dan atensi. Masing-masing satu contoh. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah short time dan long time memory terproses di luar kesadaran individu atau atas kehendak individu? Dan untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan teori-teori pengenalan pola. Mungkin itu saja presentasi singkat hasil diskusi dari kelompok kami. Namun jika terdapat kebingungan, boleh langsung diajukan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you.